Pernah nggak sih, di tengah semua kesibukan kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa ya peran kitab suci di zaman yang serba modern ini? Ini bukan pertanyaan buat di kelas filsafat loh, tapi pertanyaan yang sangat personal yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Nah, pertanyaan di slide ini beneran ditanyain oleh seorang sahabat kepada penulis Mehmet Gökçen. Dan pertanyaan inilah yang jadi pemicu pembahasan kita kali ini. Yuk kita coba bedah bareng-bareng jawaban dari Gökçen. Oke, untuk memulai, kita coba singkirkan dulu deh hal-hal yang berat dan spiritual. Penulisnya justru ngajak kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita di rumah. Sebuah mesin. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Beli barang elektronik baru, teknisinya datang, jelasin semua tombol dengan cepat, terus dia pergi. Beberapa minggu kemudian, pas ada masalah, kita garu-garu kepala. Apa yang kita cari? Pasti buku panduannya kan? Buku petunjuk dari pabriknya. Sekarang, coba deh kita lihat perbandingan ini. Sebuah mesin yang masa pakainya paling cuma 10 tahun aja, itu butuh buku panduan. Lalu gimana dengan kita? Manusia, yang digambarkan punya potensi kehidupan abadi dan punya kompleksitas yang tak terhingga. Masa iya kita nggak butuh buku panduan? Pertanyaan ini benar-benar jadi tamparan buat kita ya. Oke, jadi yang pertama, kitab suci itu ibarat buku panduan. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Analogi berikutnya ini jauh lebih dalam lagi. Kitab suci itu juga berfungsi sebagai kompas untuk jiwa kita. Idenya tuh simpel tapi kuat banget. Kitab suci itu kayak sistem navigasi di mobil kita. Tujuannya apa? Ya supaya kita nggak kehilangan arah dalam perjalanan hidup yang panjang dan kadang membingungkan ini. Tanpa kompas, kita bisa aja berputar-putar di tempat yang sama. Dan ini bukan sekedar arah biasa ya. Seperti yang ditanyakan di slide ini, kitab suci itu tujuannya untuk bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan paling besar dalam hidup. Siapa sih kita ini sebenarnya? Kita ini datang dari mana? Dan yang paling penting, kita ini mau pergi kemana? Kitab suci memberikan titik acuan di tengah lautan ketidakpastian. Oke, jadi kita udah lihat kitab suci sebagai buku panduan untuk mesin kita dan kompas untuk perjalanan kita. Sekarang ada lapisan ketiga yang sangat personal, kitab suci sebagai obat. Analogi ketiga ini ngajak kita melihat diri kita sebagai pasien. Jujur aja, dalam hidup kita semua pasti pernah merasakan luka, entah itu luka hati atau luka jiwa. Nah, dalam pandangan ini, kitab suci itu adalah resepnya. Resep penyembuhan untuk semua luka-luka itu, sebuah panduan untuk menemukan ketenangan batin. Nah, ini nih yang penting. Ini nyambung lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Terus gimana dengan kebutuhan kita yang selalu berubah? Disinilah argumennya jadi sangat tajam. Kutipan di slide ini benar-benar jadi intinya. Zaman berubah, tetapi kematian tidak. Artinya, ya teknologi boleh berubah, gaya hidup kita boleh berevolusi, tapi ada satu kebenaran inti tentang eksistensi kita sebagai manusia yang sama sekali nggak lekang oleh waktu. Dan kebenaran yang paling universal itu adalah kematian. Angka ini, ratusan ribu ini adalah pengingat yang kuat banget. Setiap hari ada ratusan ribu orang yang memulai perjalanan terakhir mereka dari dermaga dunia ini. Ini bukan kejadian langka, tapi sebuah kenyataan harian dalam skala yang masif. Dan seperti yang dikatakan kutipan ini, perjalanan itu pada akhirnya kita lalui sendirian. Teman-teman dan keluarga hanya bisa mengantar sampai pintunya saja. Nah, karena kenyataan ini nggak pernah berubah, dari dulu sampai sekarang, maka panduannya pun haruslah sesuatu yang juga tak lekang oleh waktu. Jadi kuncinya di sini adalah cara pandang kita. Kitab suci itu bukanlah daftar aturan yang dikirim untuk menghakimi. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan belas kasihan. Sebuah buku panduan yang diberikan sebelum kita dimintai pertanggungjawaban, supaya kita punya bekal dan nggak tersesat. Oke, dari tadi kita ngomongin soal diri kita sendiri ya, sebagai individu. Tapi gimana kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar? Gimana panduan ini berlaku dalam cara kita hidup bersama-sama sebagai sebuah masyarakat? Sama seperti kita semua butuh makan dan tempat tinggal, argumennya adalah kita juga punya kebutuhan universal lainnya, kebutuhan spiritual dan sosial. Kita semua, dimanapun kita berada, pasti mendambakan keadilan, keteraturan, dan penghormatan terhadap hak asasi. Inilah fondasi masyarakat yang sehat. Untuk bisa mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan ini, kita butuh sebuah landasan bersama. Menurut sumber ini, landasan yang paling kokoh dan paling adil adalah hukum dan perintah ilahi yang ada di dalam kitab suci, yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Nah, sebagai penutup,
Mari kita rangkum semua ini dengan satu pertanyaan reflektif terakhir dari sumber yang kita bahas ini. Jadi, pembahasan kita ini nggak memberikan jawaban yang instan. Sebaliknya, ia meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat. Jika seluruh alam semesta di sekitar kita ini punya keteraturan dan tujuan, bagaimana mungkin hidup kita sendiri dibiarkan tanpa keteraturan atau tujuan? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang dan kita renungkan masing-masing.